Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Dayat Soleh. Kalian pernah nggak sih, mikir kalau dunia ini tuh penuh banget sama hal-hal yang aneh, tapi anehnya tuh bikin penasaran. Setiap negara, setiap budaya, ternyata punya kebiasaan atau aturan yang kalau kita dengar pertama kali pasti langsung mikir. Hah? Seriusan? Dari Jepang yang ngebolehin tidur di kantor, sampai Australia yang pernah perang lawan burung emu. Iya, burung emu. Kalian gak salah dengar kok. Di video kali ini, aku mau ngajak kalian jalan-jalan virtual keliling dunia, tapi bukan buat lihat pemandangan indah aja. Kita bakal ngebongkar fakta-fakta paling unik, paling nyeleneh, dan kadang-kadang paling bikin geleng-geleng kepala dari berbagai negara. Siapa tahu, setelah nonton ini, kalian jadi punya bahan obrolan baru yang seru banget. Atau mungkin malah jadi pengen langsung packing dan buktiin sendiri keunikan-keunikan ini. Tapi ingat ya, ini semua buat nambah wawasan dan seru-seruan aja. Jadi, siapin cemilan kalian, duduk yang nyaman, karena kita akan memulai petualangan mengungkap sisi lain dari negara-negara yang mungkin belum pernah kalian bayangkan sebelumnya. Dari peraturan toilet di Swiss, sampai polisi berkumis di India, semuanya akan kita bahas tuntas. Jangan kaget ya kalau nanti ada fakta yang bikin kalian mikir, kok bisa sih? Karena dunia ini emang seluas dan seaneh itu. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, kita terbang ke negeri Sakura, Jepang. Di sini ada fenomena unik namanya inemuri. Artinya, tidur sambil tetap hadir. Jadi, kalau kamu lihat karyawan tidur di meja kerja, atau bahkan dalam rapat penting sekalipun, jangan kaget ya guys. Itu bukan berarti mereka malas atau nggak sopan. Malah, seringkali itu dianggap sebagai tanda kalau mereka sudah bekerja keras banget. Kenapa bisa begitu? Orang Jepang terkenal dengan jam kerja yang panjang. Dedikasi mereka terhadap pekerjaan itu luar biasa tinggi. Nah, inemuri ini dilihat sebagai cara tubuh untuk istirahat sebentar. Kayak nge-charge HP gitu, biar bisa lanjut kerja lagi dengan fresh. Dari Jepang, kita pindah ke Eropa, tepatnya ke Swiss. Negara yang terkenal dengan coklat dan jam tangannya ini, ternyata punya aturan yang cukup bikin kita mikir dua kali. Bayangin deh, kamu lagi kebelet malam-malam, terus mau flush toilet, ternyata ada larangannya. Di beberapa gedung apartemen di Swiss, ada aturan gak boleh menyiram toilet setelah jam 10 malam. Alasannya? Demi menjaga ketenangan lingkungan dan kenyamanan para tetangga. Aturan ini sebenarnya mencerminkan banget budaya orang Swiss. Mereka sangat menghargai ketertiban, kedamaian, dan privasi. Lanjut lagi ke Asia Tenggara, kita mampir ke Thailand. Negeri gajah putih ini punya satu hukum yang kedengarannya agak lucu. Katanya sih, di Thailand itu kamu wajib pakai celana dalam. Iya, beneran. Wajib pakai celana dalam kalau mau keluar rumah. Aturan ini katanya ada untuk menjaga kesopanan publik. Jadi, jangan coba ubah nekat keluar tanpa perlengkapan satu itu ya. Walaupun kabarnya penegakan hukum ini nggak seketat itu, tapi secara teknis, aturannya memang ada di buku undang-undang mereka. Chapter 4 Italia. Kucing bisa jadi ahli waris? Sayang binatang level sultan. Sekarang kita ke Italia, negara pizza dan pasta yang romantis. Tapi tahu nggak sih, di Italia, kucing itu bisa jadi sultan loh. Maksudnya, kucing di sana bisa mewarisi harta dari pemiliknya. Ini bukan bercanda, ini beneran kejadian. Jadi kalau ada orang kaya raya di Italia yang sayang banget sama kucingnya, dia bisa menuliskan dalam surat wasiatnya bahwa sebagian atau bahkan seluruh hartanya diwariskan ke si meong. Tentu saja, ada wali manusia yang ditunjuk untuk mengelola harta itu demi si kucing. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya hewan peliharaan di Italia. Chapter 5 Kanada, lampu ungu kedip-kedip dilarang, bahaya buat mata pengemudi. Dari Eropa, kita nyebrang lagi ke Amerika Utara, tepatnya Kanada. Negara dengan daun maple sebagai simbolnya ini, punya aturan lalu lintas yang spesifik banget soal lampu kendaraan. Di Kanada, kamu dilarang keras menyalakan lampu kedip-kedip warna ungu. Terutama pada kendaraan pribadi ya. Kenapa warna ungu yang jadi masalah? Rupanya, lampu ungu yang berkedip bisa sangat mengganggu penglihatan pengemudi lain. Dan yang lebih penting, bisa disalahartikan sebagai kendaraan darurat atau petugas khusus. Kanada memang dikenal sangat peduli dengan keselamatan di jalan raya. Aturan sekecil apapun yang berpotensi membahayakan, pasti akan mereka perhatikan dan atur dengan tegas. Chapter 6, India. Polisi berkumis dapat gaji tambahan, simbol kejantanan dan wibawa. Kita kembali lagi ke Asia, kali ini ke India yang penuh warna. Ada fakta menarik nih soal kepolisian di beberapa wilayah di India. Katanya, polisi di sana bisa dapat tambahan gaji kalau mereka punya dan merawat kumis. Iya, kamu nggak salah dengar, kumis bisa nambahin pemasukan. Ini bukan aturan nasional, tapi berlaku di beberapa negara bagian.
Bonusnya mungkin nggak seberapa besar, tapi cukup buat jadi insentif memelihara kumis yang gagah. Kenapa kumis jadi penting banget buat polisi di India? Secara tradisional, kumis di India itu simbol kejantanan. Selain itu juga dianggap sebagai simbol wibawa, kehormatan, dan kekuatan. Geser dikit ke tetangga kita, Singapura. Negara kecil yang terkenal super bersih dan tertib ini, punya satu larangan yang udah mendunia, nggak boleh ngunyah permen karet. Bukan cuma ngunyahnya, tapi impor dan penjualannya juga dilarang keras. Kecuali untuk permen karet terapi dengan resep dokter ya. Jadi jangan harap bisa nemu permen karet di minimarket Singapura. Kalau nekat bawa dari luar dan ketahuan, bisa kena denda lumayan. Apa sih alasan dibalik larangan seketat ini? Singapura itu sangat menjaga kebersihan dan ketertiban publik. Dulu sebelum ada larangan ini, banyak banget masalah karena permen karet. Orang buang sembarangan, nempel di kursi, di trotoar, bahkan sampai mengganggu sensor pintu kereta MRT. Chapter 8, Denmark. Bayi tidur di luar saat musim dingin? Rahasia kekebalan tubuh. Kita terbang lagi ke Skandinavia, tepatnya ke Denmark. Negara asal dongeng Hans Christian Andersen ini punya kebiasaan unik yang mungkin bikin kita, orang tropis, merinding. Di Denmark, bayi-bayi itu sering banget dibiarin tidur siang di luar ruangan. Pakai kereta dorong tentunya, dan dibungkus selimut tebal. Dan ini dilakukan bahkan saat musim dingin sekalipun. Suhu bisa aja mendekati 0 derajat, tapi bayi-bayi tetap anteng tidur di luar. Kedengarannya ekstrem ya, tapi orang Denmark punya alasan kuat. Chapter 9, Korea Selatan. Baru lahir langsung umur setahun. Sistem usia yang bikin bingung. Sekarang kita ke Korea Selatan. Selain K-pop dan K-drama yang mendunia, Korea Selatan punya sistem perhitungan umur yang unik banget. Dan kadang, bisa bikin orang asing jadi bingung. Di sana, bayi yang baru lahir itu langsung dihitung berumur 1 tahun. Jadi nggak ada tuh istilah umur 0 bulan atau 0 tahun. Begitu brojol, langsung 1 tahun usianya. Itu baru permulaan keunikannya loh. Chapter 10, Australia Perang Lawan Burung Emu. Kisah nyata yang absurd banget. Terakhir, kita lompat ke benua kanguru Australia. Siapa sangka negara ini pernah punya sejarah perang yang unik. Bukan perang melawan negara lain, tapi melawan burung emu. Iya, kamu nggak salah baca, burung emu, unggas besar yang nggak bisa terbang itu. Peristiwa ini dikenal sebagai The Great Emu War tahun 1932. Waktu itu, populasi emu di Australia Barat meledak. Ribuan emu menyerbu lahan pertanian dan merusak tanaman gandum para petani. Para petani yang udah frustrasi akhirnya minta bantuan militer. Dunia emang ajaib kan? Gimana guys? Dari tidur di kantor sampai perang lawan emu, dunia ini emang penuh sama hal-hal yang di luar dugaan kita, ya? Kadang mikir, kok bisa ya ada aturan atau kejadian kayak gitu? Tapi justru itu yang bikin seru. Setiap negara punya cerita dan keunikannya masing-masing, yang kadang bikin kita geleng-geleng kepala, tapi juga bikin kita jadi lebih tahu kalau dunia ini nggak monoton. Fakta-fakta unik ini ngingetin kita kalau perspektif orang itu beda-beda. Apa yang dianggap aneh di sini, bisa jadi hal biasa di sana, begitu juga sebaliknya. Dan justru perbedaan itulah yang bikin planet kita ini jadi kaya banget. Jadi jangan buru-buru ngejudge sesuatu cuma karena beda dari yang kita tahu.